Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Auladin Falah, kelas TIC. Eh, di sini saya akan melakukan ujian akhir semester mata kuliah komputasi awan. Di sini topiknya adalah AWS load balancing. Ya, pengampunya Mbak Fidin. Studi kasusnya, sebuah perusahaan rintisan ingin meningkatkan keandalan layanan websitenya dengan memastikan situs tetap dapat diakses walaupun salah satu servernya mengalami kegagalan. Untuk itu perusahaan berencana memanfaatkan layanan AWS Free Tier untuk melakukan simulasi arsitektur load balancing yang sederhana namun efektif. Dalam skenario ini mereka akan menggunakan dua server web EC2 instance yang akan menampung aplikasi website mereka dan satu buah Elastic Load Balancing ELB yang berfungsi mendistribusikan traffic pengguna secara merata ke dua server tersebut. Dengan dua EC2 instance yang saling mencadangkan, jika salah satu server berhenti berfungsi misalnya karena crash aplikasi, update yang gagal atau masalah jaringan, Local Elastic Load Balancing secara otomatis mendeteksi kondisi gagal melalui mekanisme health check. Setelah mendeteksi bahwa salah satu server tidak sehat, load balancing akan berhenti mengirim traffic ke server yang gagal dan hanya meneruskan permintaan penggunaan ke server yang masih berjalan normal. Dengan demikian, pengalaman penggunaan tetap lancar dan potensi downtime bisa ditekan seminimal mungkin. Tujuannya ini tadi mengkonfigurasikan, membuat aplikasi load balancing, menguji distribusi bla bla bla, petunjuk umum, pastikan sudah login ke AWS, install secara manual web servernya menggunakan Apache bla bla bla, membuat pembeda di setiap server menunjukkan NIM nama. Jadi setiap server itu ada ciri khasnya. Ini ditunjukkan dengan NIM dan nama Anda. Simulasi untuk skenario kedua server berjalan, habis itu salah satu ada yang mati. Jadi kan webnya dua, jadi salah satunya keduanya berjalan, salah satu hidup, satunya mati. Web server yang mati habis itu dinyalakan kembali. Bisa juga berikan deskripsi tentang setiap langkah. Gambaran skenario umum websitenya website 1, website 2. Jika website 1 kendala maka langsung pindah ke website 2. Begitupun sebaliknya. Contoh simulasi. Ini kita langsung masuk aja ke ke labnya. Ini saya sudah hidupkan. Kita masuk. Oke, ini kita sudah masuk ke lab AWS-nya. Ini sudah saya start. Kita masuk ke konsolnya, kita cari EC2. Kita masuk. Kita ke instance, kita klik, masih kosongan, maka kita masuk ke network and security. Kita masuk ke security group. Habis itu kita create security group, kita kasih nama
web server security nyamuk group. Itu ini kita SSH HTTP sama HTTPS. Ini salah. Itu di inbound kita add SSH HTTP sama HTTPS. Ini IPv4 semua. Sudah kita create security group. Sudah create security group, kita ke instance lagi. Kita bikin web yang pertama karena tadi disuruhnya dua web yang tersambungkan jadi satu. Ketika satu bermasalah maka pindah ke web yang satunya. Maka kita bikin web yang pertama. Ini kita web server 1 ini bawaan saja Linux AWS bawaan. Ini kita key pairing ini pakai Foki. Itu firewallnya kita select security group, kita pakai web server security group punya kita. Itu kita launch instance. Kita cek instance fresh. Cek kita lanjut, langsung bikin yang kedua aja sekalian nunggu ini installing kan. Kita lanjut yang kedua, bikin web server web server web server 2 masih pakai OS Linux bawaan, kiri font ini select firewall, select ini itu Allahumma close. Itu kemudian kita web server sudah, kita launch juga, kita tunggu. Udah, kita ke instance lagi.
kita refresh. Sudah ada 2 running styling ya. Yang pertama kan ini kita copy, kita harusnya ini belum ada, ini juga yang kedua kita copy, harusnya masih error, ini juga masih error. Nah, kita kembali, kita connect, langsung saja connect, kita masukkan ke terminal, komen connect. Oh iya benar. Lanjut, kita masukkan sudo dnf install httpd. Kita tunggu sebentar. Ya, kalau udah seperti ini kita klik Y. Itu kita masukkan sudo sistem ctl start httpd. Ini untuk salah, ctl. Nah, ini untuk komennya. Habis itu untuk menghidupkannya, kita startnya kita ubah menjadi enable. Udah, habis itu kita kasih sudo /var/www/index.html var www.html index.html, kita space, kita kasih H1, ini web ke 1. Itu kita kurung tutup, kita kasih paragraf. Ini punya Ahmad Falah V3424082. Kita tutup paragrafnya. Udah, harusnya ini. Nah, ya kan, kita lanjut ke yang kedua. Kita connect seperti yang pertama. Kita connect. Kita
sudo dnf lagi, sudo dnf install httpd, klik enter, kita tunggu lagi, baru kita klik dia lagi. Kita klik Y, enter. Itu kita klik sudo system ctl start space httpd, kok salah, oh sistem apa ini, sistem ctl start httpd. Habis itu kita hidupkan dengan command enable. Habis itu kita kasih sudo di /var/ /var/ /www 3 kali /html /index.html space, kita kasih h1 judul, kita kasih header, ini web kedua, kita kasih slash kurung tutup h1 nya. Habis itu kita kasih paragraf, ini punya Ahmad Falah V3424 kita kasih slash tutup paragraf, enter. Terusnya yang kedua juga sudah bisa dagu. Nah, 1 2 udah kan. Habis itu ini kita close. Habis itu kita ke target group. Karena belum ada, kita bikin create target group, masih pakai intense, namanya create target group http epv4 http udah, kita next saja, kita centang ini US zonanya. Oke, kita create. Itu kita ke load balancing untuk menyatukan dua tadi. Kita geser create, kita pilih yang ELB create. Load balancing name kita kasih web server ELB. Masih sama PV4 bawaan. Oke,
Tadi zone yang mana ya? Bentar, kayaknya yang ini. Tadi zone-nya kita web server group default. Kita create load balancing. Oh iya, lupa, ini defaultnya ada kelewat berarti. Server group ya kan, web server group. Next, create group. Load balancing, create nih, security group, kita create. Oh iya, nama ini web server ELP. Ini create successful, termasuk ya. Ini contoh, misal web 1 kan jalan kan ini. Nah, misal kita apa namanya, kita stop kita refresh. Loh, nah stop kan, web 1 mana ya? Oh, ini kan. Nah,
Jadi memang tadi harus ditunggu, dan ini sudah kita refresh ini. Ke web 2 kita refresh lagi, web 1 ya kan. Kita coba tadi kan, kalau kasusnya kalau misal yang satu mati akan dialihkan ke semuanya gitu kan. Kita coba yang pertama ini, kita stop. Nah, stop, stopping. Habis itu kita refresh. Nah, maka akan menuju yang kedua. Coba kita refresh lagi. Nah, maka akan selalu menuju yang kedua karena yang pertama itu stop. Coba kalau dua-duanya kita stop, ini juga ikut kita stop. Kita stop, kan? Masih running, bentar. Nah, stop. Semuanya stop gitu kan. Stop. Ini kita refresh lagi. Maka apa yang akan terjadi? Proses. Maka tidak bisa karena semuanya stop. Jika yang pertama kita hidupkan lagi, start. Kita tunggu bentar. Refresh bentar. Running kan? Coba kita refresh lagi. No gateway. Nah, maka cuma akan ke yang pertama, kecuali kalau ini kita hidupkan lagi. Maka nanti seperti yang awal tadi, jadi kalau di refresh nanti ke, kalau bermasalah ke yang kedua, kalau yang kedua bermasalah ke yang satu gitu. Dan sudah ini. Jadi kesimpulannya, jika salah satunya tidak aktif, maka kan bisa dialihkan ke yang satunya, karena itu fungsi dari balancing itu tadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk pengerjaannya ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa.